Atau gimana gitu? Pokoknya yang pengalaman yang tidak, yang dukanya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juanda Primadi selaku tim jurnalistik SMA Negeri 3 Tualan. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pembawa acara akan melakukan bincang santai kepada tamu kita yang cukup istimewa. Tamu kita kali ini berasal dari sekolah kita sendiri, yaitu selaku pengurus OSIS SMA Negeri 3 Tualan. Oke, terima kasih para kakak sekalian. Baik, sebelum kita memulai perbincangan, boleh dong kita kenalan terlebih dahulu ya kan? Mana tahu ada yang belum kenal nih. Baik, sebelum itu kita mulai dari kakak sendiri. Siapakah nama kakak? Halo teman-teman semua, perkenalkan nih, nama saya Lutfia Nursma Kartika Haji. Di OSIS, saya sebagai Ketua OSIS periode tahun 2021-2022. Oke, perkenalkan nama saya Rehani Pila Putra. Saya di sini sebagai Wakil Ketua OSIS periode tahun 2021 dan 2022. Halo semuanya, saya Sausan Alfia sebagai Sekretaris OSIS periode tahun 2021-2022. Baik, kakak-kakak OSIS di sini nih sebagai pengurus OSIS tahun ini nih baru saja dipilih masing-masing seperti Kak Lutfia sebagai Ketua OSIS, Kak Rehani Pila sebagai Wakil Ketua OSIS dan Kak Sausan Alfia sebagai Sekretaris OSIS. Baik, perbincangan kami pada hari ini yaitu dalam rangka memperingati Hari OSIS Nasional, ya kan? Yang jatuh pada tanggal 21 Maret 2022. Untuk memperingati hal tersebut, kami akan melakukan perbincangan santai karena tamu kita ini adalah selaku pengurus OSIS, pengurus inti dari OSIS SMA Negeri 3 Tualan. Baik, sebelum mulai pertanyaan, boleh dong kita bertanya-tanya sedikit nih tentang OSIS. Boleh. Dimulai dari Kak Lutfia sebagai selaku Ketua OSIS. Menurut kakak-kakak sekalian, apa sih OSIS itu? Oke, dari saya sendiri, dari Lutfia, OSIS menurut saya tuh organisasi intersekolah yang berada di tingkat SMP dan SMA. Di OSIS sendiri kita belajar tentang disiplin, tanggung jawab, dan juga di OSIS kita banyak keseruan. Tidak hanya monoton untuk kegiatan-kegiatan aja, tapi pasti ada serunya. Kalau menurut saya, sesuai namanya yaitu organisasi siswa intrasekolah, yang organisasi resmi yang ada di tingkat SMP dan juga di SMA. Dan juga di OSIS ini para siswa itu diajarkan berperilaku atau berkepribadian yang baik, seperti bertanggung jawab atau percaya diri, seperti itu. Nah, menurut saya, seperti yang kita ketahui, OSIS itu merupakan singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Nah, di OSIS ini menangkup beberapa siswa yang untuk mengembangkan lagi bakat dan minatnya. Juga belajar disiplin, bertanggung jawab, berkomitmen dengan diri sendiri maupun dengan sekolah ataupun dengan organisasinya. Wah, bagus sekali nih jawaban dari kakak-kakak OSIS sekalian. Telah menjelaskan sedikit ringkasan tentang apa yang dimaksud dengan OSIS. Lalu selama di OSIS ini, kakak-kakak sekalian kan sudah terpilih mempunyai jabatan masing-masing. Bagaimana sih proses terpilihnya sebagai pengurus-pengurus inti ini? Boleh sih dibilang, ya kan? Boleh. Dimulai dari Kak sendiri sebagai ketua OSIS. Bagaimana proses terpilihnya kakak selaku ketua OSIS di SMA pada periode kali ini? Kalau dari saya dijelasin dari awal atau kepilih jadi ketua OSISnya nih? Kayaknya terserah sih. Mau dari awal boleh, mau dari itu juga boleh. Dari awal aja nggak sih? Boleh. Biar tahu. Nah gini, proses terpilihnya saya jadi ketua OSIS tuh agak lucu sih pertamanya, karena kan pas itu di masa pandemi. Nah di situ saya di kelas 10, saya nggak tahu nih ada organisasi apa sih yang berjalan di sekolah, karena masa pandemi baru hangat-hangatnya tuh. Tuh ada informasi kalau pembukaan pengurus untuk OSIS. Di situ saya mikir dulu tuh, saya ikut apa enggak. Jadi giliran pas saya memutuskan kayaknya nggak usah ikut dulu deh, karena kan belum tentu nih bakalan jalan.
belum tentu bakalan meriah gitu kan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya dapat dorongan dari teman saya, kenapa sih nggak masuk aja gitu? Karena kan itu passion kamu gitu, dibilang teman saya. Dari situ saya bisa bangkitkan kemauan saya, mood saya untuk bisa masuk OSIS. Dan sampai sekarang saya bisa kepilih jadi ketua OSIS. Kalau menurut Kak Rehan sendiri bagaimana? Kalau proses saya yaitu saya kan dari dulu atau tepatnya dari SD saya sudah ada minat untuk masukin OSIS di SMP. Nah, pada saat SMP waktu itu saya sayangnya ini nggak masuk, maksudnya nggak memenuhi syarat untuk memasuki OSIS pada SMP pada waktu itu. Nah, pas waktu itu saya udah putus asa nih, udah nggak ada lagi keinginan ingin masuk OSIS. Nah, ketika saya masuk ke SMA itu waktu itu pas kelas 10 tuh saya ada keinginan karena melihat program kerja OSIS pada tahun itu. Saya melihat, oh seru nih kayaknya nih kalau saya ikutan juga. Nah, jadi pas kelas 10 itu saya sayangnya juga ini telat daftar maksudnya, telat daftar. Dan juga saya nunggu lagi setahun ke depannya. Ya, itu pada kelas 11 ini. Pada kelas 11 ini saya mulai daftar di OSIS dan alhamdulillah keterima di OSIS. Oh. Kemudian belum sabar. Nah, kita hanya berbincang santai. Iya. Terus setelah saya beberapa minggu diterima di OSIS, saya kan niatnya tuh kan ingin masuk ke bidang-bidang di OSIS nih kan. Nah, saya pusing nih mikirnya mau masuk bidang apa. Soalnya saya di sini bisa, di sini nggak bisa begitu. Nah, rupanya saya di-chat nih sama ketua OSIS pada tahun itu, Rehan, pokoknya waktu itu kakak itu kayak minta saya jadi mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, dan ujung-ujungnya ya alhamdulillah saya terpilih jadi wakil ketua di OSIS tahun ini. Jadi sebelumnya memang tidak ada niatan ingin menjadi ketua, tidak ada ingin menjadi pengurus inti, namun menjadi bagiannya. Menjadi bagian dari OSIS, tapi nggak ada niatan menjadi inti gitu. Ketua wakil. Pas saya direkomendasikan sama ketua OSIS tahun lalu, kan saya ada mulai bincang-bincang tuh sama kakak itu, bicara kayak gini gitu. Nah itu dari kata-kata kakak itu tergerakkanlah hati saya nih jadi pengurus inti. Tapi alhamdulillah ya. Ketua wakil ya. Tapi alhamdulillah. Ya, iya. Jadi untuk Sausan sendiri, Sausan kan tahun ini baru kelas 10. Bagaimana tuh motivasinya dan proses terpilihnya? Kok bisa baru masuk kelas 10, baru masuk daftar OSIS langsung jadi pengurus inti, sekretaris lah gitu. Gimana tuh? Bisa dibilang dong. Kalau itu sih ceritanya lumayan panjang. Nah, awalnya itu saya kayak pengen masuk OSIS, tapi kayaknya ini kan sekarang ini pandemi nih, kayaknya kurang jalan deh. Jadi saya sempat mengikuti mendaftar terlebih dahulu ke organisasi yang lain yang ada juga di SMA 3. Lalu ada nih kakak kelas, dia juga masuk bagian dari OSIS, dan dia ngomong gitu ke saya, ayo dong San, masuk ke sini, kakak tunggu ya nama Sausan itu keluar di OSIS gitu. Jadi setelah itu pas saya sampai rumah, saya coba buka pendaftarannya dan saya mendaftar. Itu kalau nggak salah hari terakhir pendaftarannya baru saya mendaftar. Alhamdulillahnya saya lulus. Padahal di situ juga dengan saingan yang bisa dibilang agak susah buat menyainginya. Dan saya lulus. Setelah itu saya juga seperti Bang Rehan di chat secara pribadi oleh ketua OSIS pada tahun periode itu, buat merekomendasikan saya sebagai wakil ketua OSIS, karena menurut pendapatnya kinerja saya sudah mulai terlihat. Tapi disayangkan saya tidak menang waktu pemilos itu, jadinya saya kayak pengen masuk ke bidang nih, tapi kayaknya saya tidak bisa di bagian bidang ini karena saya itu tuh kebanyakan mengedit
merancang akun, sedangkan saya kurang mahir dalam mengedit. Jadi saya ingin memasuki inti, dan alhamdulillah sekarangnya kepilih menjadi inti. Baik, untuk Sausan sendiri sebelum menjadi sekretaris, dulu kalau tidak salah, Sausan itu mencalonkan diri kan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Iya, Waktu benar. itu Sausan menjadi apanya nih? Ketua atau wakil ketuanya? Wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS. Iya. Waktu itu tidak terpilih ya. Iya. Jadi yang terpilih adalah pasangan nomor 1 ya waktu itu ya. Iya, Kak benar. Lutfia dan Kak Rehan. Wah, kalau begitu pasti dong punya motivasi tersendiri ya kan dalam diri. Setiap manusia pasti punya motivasinya dalam diri untuk menjalankan apapun itu. Seperti yang sekarang ini, motivasi dalam diri mereka untuk menjadi bagian dari OSIS SMA Negeri 3 Tualang. Apa sih motivasi itu sehingga dapat ditanamkan dalam diri menjadi OSIS sekarang ini? Dimulai dari Kak Lutfia selaku ketua OSIS. Motivasi saya yang pertama tuh, saya ngelihat dari kakak saya, dari ayah saya. Mereka tuh hebat loh gitu, saya lihat. Ranahnya tuh bukan ranah tingkat sekolah lagi gitu, udah ranah tingkat nasional. Nah di situ saya berkepinginan untuk bisa sama kayak mereka gitu. Mungkin dari sini saya bisa, walaupun saya masih di tingkat sekolah, tapi setidaknya saya bisa membanggakan diri saya. Walaupun dibilang masih kalah jauh gitu kan tingkat sekolah sama tingkat nasional itu. Jadi yang memotivasi saya tuh kedua orang tua saya dan juga kakak saya. Berarti dukungan dari orang tua ada. Alhamdulillah dukungannya sangat positif. Sehingga dapat menjadi ketua OSIS pada tahun periode ini. Seneng gak itu rasanya? Senang banget. Tapi di balik senang itu pasti ada yang harus dicapai. Apapun itu pasti ada rasa suka dan dukanya, senang dan tidak senangnya. Iya. Kalau menurut Kak Rehan sendiri bagaimana? Nah, kalau motivasi saya sendiri yaitu kan saya dari dulu nih pengen berkuliah S1 di Universitas Gadjah Mada, itu UGM. Nah, kan UGM ini termasuk universitas paling tinggi peminatnya kan. Iya. Nah, jadi juga skill organisasi juga pasti dibutuhkan di kuliah besok. Nah, jadi saya gara-gara itu jadi saya terdorong nih untuk coba dah berusaha berorganisasi begitu. Belajar di organisasi, bagaimana cara menjadi pemimpin atau bagaimana cara memenuhi tanggung jawab. Terus juga melatih kepercayaan diri, terus juga melatih public speaking. Nah, itu juga nanti waktu di kuliah atau di kedepannya di masa depan jadi apa? Dibutuhkan. Iya, dibutuhkan di masa kedepannya. Itu tadi adalah motivasi dari Kak Rehan. Motivasi tersendiri dari Sausan bagaimana? Kalau motivasi sih dari orang terdekat, orang tua juga mendukung dengan hal-hal positif yang dilakuin. Juga kayak saya sempat diberi amanah untuk ayo dong masuk organisasi ini, semoga jadi kamu harus bisa nih di organisasi ini, dan kalau bisa kamu jadi inti gitu. Jadi kayak saya termotivasi supaya saya harus bisa di dalam ini. Masa orang lain bisa, saya nggak bisa. Tapi paling utama sih pasti motivasi itu dari diri sendiri. Motivasi itu pasti dari diri sendiri. Sendiri. Dorongan dan motivasi pasti juga dari orang tua, orang terdekat. Tanpa motivasi kita tidak akan bisa apa-apa. Dalam diri kita pasti ada motivasi tersendiri yang akan mendorong kita dan untuk mencapai atau melakukan sesuatu. Iya. Kayaknya ini udah capek nih ya, udah haus. Boleh dong tim jurnalistik, boleh dong antar ke minumannya. Aduh. Aduh. Duh, boleh dong diminum. Boleh dong, minum dulu dong. Terima kasih. Diminum aja deh, nggak apa-apa. Buka aja dulu, minum dulu. Nggak mungkin dong, masa haus sih? Biar enak, berlebih enak kita minumnya. Minum nggak apa-apa. Masa haus? Ya memang haus kak. Nggak apa-apa minum. Ini Le Mineral ya. Le Mineral tolong sponsor nih Le Boleh kan? Mineral. Abi kan. Oke, diminum dulu dong. Kalau Wah, gitu saya ada manis-manisnya. selaku pembawa acara juga boleh dong minum. Ada Sama-sama manis-manisnya. minum. Oh, ada manis-manisnya. Ini gimana bukanya? Makasih loh
kalau tim jurnalistik nih. Tenang. Pasti uang kasih banyak. Oh ya udah nggak jadi. Karena bukanya nggak susah, agak susah jadi nggak jadi. Sudah minum ya? Udah Iya, segar sudah. dong, udah segar. Boleh kita lanjutkan nih? Boleh, Boleh. ayo lanjut. Tadi kan pertanyaannya udah mulai dari Kalutfia. Bagaimana kalau kita oper dari Sausan. Sausan? Boleh. Karena pertanyaan ini kayaknya lebih apa ke Sausan dong. Karena Sausan ini kan sebagai murid baru di SMA Negeri 3 Tualang. Iya, Baru benar. kelas 10, ya kan? Apa perbedaan tersendiri dari yang sebelumnya hanya murid baru di SMA Negeri 3 Tualang, masih kelas 10, lalu mengikuti OSIS? Pasti ada perbedaannya kan? Ada. Perbedaannya apa itu? Pastinya dong, kayak di saya jadi murid baru di seperti yang kita tahu 2 tahun yang lalu mulai jangkitnya virus corona. Nah, seperti yang kata-kata hits zaman sekarang nih, remaja jompo yang biasanya rebahan, terus udah mulai new normal, udah organisasi udah gerak, apa-apanya udah tatap muka, pasti bakal ada rada shocknya ketika udah langsung kerja, udah langsung mempersiapkan ini itu, apalagi kayak memperingati hari-hari besar. Iya. Pastinya bakal ada capeknya, terasa sih, shocknya juga terasa, kayak tiba-tiba langsung disuruh kerja dari rebahan langsung disuruh harus ayo kerja gini, harus semangat. Intinya harus tetap semangat. Benar. Kalau perbedaan setelah mengikuti OSIS dan sebelumnya bagaimana untuk Karehan sendiri? Oh, kalau saya itu kan saya masuk OSIS dari kelas 11 nih kan. Nah, jadi waktu kelas 10 waktu itu semester satunya itu daring, full daring. Nah, tahu lah kalau daring itu pasti kerjanya rebahan. Nggak ya. enak. Rebahan seharian di rumah gitu kan, capek juga, capek rebahan sih. Nah, tapi enak juga sih. Ada enggaknya, ada enggaknya. Ada enggaknya gitu. Nah, jadi di semester 2-nya juga udah mulai masuk shift. Itu kami seminggu daring, seminggu tatap muka. Nah, itu juga waktu itu kayak ada masih ada rasa-rasa magerannya juga, masih ada rasa pengen rebahan gitu kan di rumah. Nah, terus juga di kelas 11 ini, awal-awal kelas 11 itu sebelum saya masuk OSIS, itu juga sempat daring tuh beberapa minggu, sempat daring. Juga itu ya rasanya emang rebahan aja di rumah gitu kan. Nah, setelah saya daftar OSIS, itu saya mulai masuk OSIS, dan ya yang biasanya seharian di rumah jadinya di sekolah gitu dari pagi sampai sore. Dan sekarang juga mulai tatap muka di sini itu masih setengah hari dari pagi sampai siang, belum Belum full. Sore. ya belum sampai sore. ya, sampai sore, belum full day. Nah, masih sampai jam 2 atau jam 1 gitu siang. Nah, yang biasanya balik siang dan sekarang bisa jadi balik sore, balik maghrib gitu. Ya, gitu aja. Kalau itu tadi perbedaan dari seorang wakil ketua OSIS. Pasti Iya. dong, perbedaan yang lebih terasa itu di ketua OSIS dong ya kan? Perbedaannya pasti Pasti dong. drastis banget ya. Karena sudah menjabat sebagai ketua OSIS, tanggung jawabnya sangat tinggi. Apa sih perbedaannya sebelum dan setelah menjadi ketua OSIS? Kalau perbedaan di saya sih nggak terlalu banyak gitu. Karena sebelum saya masuk OSIS, saya ada kegiatan lain. Kayak dulu di SMP, saya kegiatannya ikut pramuka. Nah, di pramuka sendiri, saya pulangnya tuh ya lumayan sore gitu, jam-jam 5. Udah tuh di SMP juga saya ikut paskib, paling lama tuh pulang jam 5 gitu. Di saat saya SMA, saya ikut OSIS, itu kerasa banget perbedaannya. Yang biasanya pulang jam 5 tuh paling lama gitu. Ini sampai maghrib kadang, udah itu ada sampai malam juga. 10. Ngapain aja tuh sampai jam 10 di sekolah? Itu pertama kali sih di sekolah sampai jam 10. Gak kerasa Kalau nggak gitu. salah waktu itu mempersiapkan kedatangan tamu dari luar ya kan? Iya, itu mempersiapkan kedatangan tamu dari luar. Nah, jadi dari saya dari OSIS itu saya untuk mempersiapkan semuanya. Dan juga di sebelum ini saya juga
pulangnya memang maghrib gitu. Kadang sampai dicariin nih sama orang tua. Tapi kalau dicariin itu yang lucunya tuh kalau udah maghrib doang. Kalau sebelum maghrib nggak dicariin. Ya, semua perempuan pasti gitu. Orang tua sayang sama anaknya pasti gitu. Masa dibiarin? Besok kan punya anak, dibiarin sampai malam kemana? Ya enggak Mungkin dong. Kalau kayak gitu, intinya yang paling itu pasti ada perbedaan setelah masuk OSIS dan sebelum masuk OSIS pasti dong. Pasti Setiap banget. pasti. Tidak hanya ketua OSIS, wakil ketua, pengurus inti ataupun anggota-anggota yang lainnya pasti juga merasakannya. Baik, pasti selama pengurusan OSIS semuanya memiliki pengalaman suka dan duka. Boleh dong di-spill satu pengalaman yang paling suka dan satu pengalaman yang paling duka selama pengurusan OSIS. Aduh. Aduh, Dimulai gimana ya ini? Apa ya? Pasti ada dong. Iya. Satu. Kalau gitu biar paling apa kita mulai dari ketua OSISnya ada deh. Gimana? Pasti dong. Pasti mau tahu. Boleh. Ini pengalaman suka atau duka dulu nih? Suka. Suka Anak dulu. suka. Oke, yang dari suka. Banyak sih pengalaman sukanya di OSIS ini. Yang paling terasa tuh memang pelajarannya. Karena saya masuk OSIS ini dari nol nih, benar-benar dari nol. Saya nggak tahu kehidupan OSIS sebelumnya itu gimana. Karena sebelumnya juga saya pernah masuk OSIS, tapi karena di OSIS tuh tidak berjalan, jadi ya memang nggak tahu apa itu OSIS. Kemudian masuk memang dari nol, mulainya tuh, dan di situ saya dapat amanah untuk menjadi wakil ketua OSIS. Itu mulai dari nol tuh. Dan di situ itu saya memang banyak kali belajar tentang organisasi. Itu sukanya saya bisa tahu apa itu organisasi. Mulai dari hal terkecil sampai hal terbesar. Itu tadi dari pengalaman sukanya. Iya. Dukanya gimana nih? Oh ya, kalau dukanya tuh Aduh. gimana ya? Aduh, kalau bicara duka nih. Aduh, kalau Aduh, cara iya dukanya sih. nih kayaknya aduh gimana ya? Kayak gimana? Kayak ada yang Ayo spill dong. tidak ada antara permasalahan konflik di OSIS, ada yang tidak suka atau gimana gitu? Pokoknya yang pengalaman yang dukanya tuh dari luar sih. Oh, dari luar. Ya pokoknya pas baru masuk OSIS nih kan, saya nggak kenal siapa dia, saya juga belum pernah interaksi sama dia, tapi tiba-tiba saya pas naik jadi wakil ketua OSIS tuh banyak omongan yang kurang suka. Dan di situ saya sempat down loh. Baru pertama saya naik, tiba-tiba udah digituin, ya saya down gitu. Saya baru pertama masuk udah digituin, ya udah. Tapi karena ada dukungan yang lain buat saya bangkit. Kenapa sih harus saya peduliin gitu? Itu kalau bisa jadi motivasi kamu untuk kedepannya. Buktikan kepada mereka kalau kamu tuh bisa lebih dari mereka. Mereka bilang begitu dengan Anda karena mereka sudah tertinggal satu langkah sama Anda. Itu tadi adalah suatu nasihat dari ketua OSIS. Kalau kalian memang iri bilang bos. Kak Lutfia baru masuk OSIS langsung jadi ketua OSIS. Wakil ketua OSIS. Sedangkan kalian masih baru masuk sekolah, jadi apa? Masih jadi beban keluarga kan? Ya Saya udah. juga beban keluarga kok. Tapi setidaknya kita tidak memalukan keluarga, tidak menambah beban keluarga. Kalau begitu, pengalaman suka dan duka kita akan lempar ke Kak Rehan. Rehan. Oke. Apa itu? Mulai dari sukanya dulu nih. Sukanya dong. Dari mulai sukanya itu di OSIS itu sebenarnya nggak di OSIS saja sih, di organisasi lain juga. Sukanya itu kebersamaan, itu ketika ada kegiatan atau rapat atau pertemuan itu ya emang ngumpul satu pengurus, satu organisasi maksudnya. Semua pengurus ada di situ, kebersamaannya itu seru kali, kayak emang pengalaman yang emang nggak terlupakan gitu. Terus juga kegiatan-kegiatannya juga bisa dibilang seru sih, seru, dan kayak saya tuh senang jalaninnya gitu, suka aja jalaninnya. Nah, dan juga sukanya itu ada di kayaknya itu aja sih.
Oh, Itu aja. Digaji Sebenarnya gimana? sebenarnya masih banyak, cuman belum bisa tercurahkan banyak gitu. Nah, pengalaman suka, Tapi- pasti tidak mungkin juga bisa kita katakan. Ya. iya. Kalau dukanya, dukanya pasti ada. dukanya sebenarnya nggak bisa dibilang duka sih, tapi kayak kalau mulai berorganisasi ini kayak ngerasain capek gitu di kegiatan-kegiatan besar atau acara-acara besar, pasti kayak rasanya capek aja gitu, capek batin, capek raga dan batin. Iya nggak sih? Capek itu Mental nikmat sih. sih. Ya, Nikmat itu. dalam organisasi kalau Capek. Nah, terus juga dukanya itu ya sama dari luar. Itu apa-apa pasti disangkut pautkan sama jabatan, kayak wakil OSIS kok gitu sih katanya gitu. Kata orang gitu. Wakil OSIS apa gunanya sih gitu? Wakil ketua Iya. OSIS. Wakil ketua OSIS kok AFK gitu. Aduh, siapa sih yang ngomong kayak gitu? Nggak tahu siapa. Aduh, boleh di situ gak sih? Di spill di manifest. Iya, aku Wah. pas manting nanti. Manifest nanti ya, jangan lupa follow ya, Semangat itu ya. manifest itu. Ya itu kayak padahal Dia nggak tahu kerjanya gimana. iya gitu, nggak tahu di dalam OSIS tuh gimana. Kadang seperti peribahasa, tong kosong. Nyaring bunyinya. Benar. Itu saja. Itu saja. Kalau untuk Sausan Alfia sendiri bagaimana? Kalau sukanya sih banyak sih, dan saya sebagai anggota baru di organisasi ini, saya baru join. Yang paling sukanya itu ketika ada acara-acara besar, ketika saya berpendapat didengarkan, dihargai, dianggap keberadaan sayanya ada, dan kebersamaannya, gimana gotong royongnya, gimana bekerjanya ketika yang satu kerja yang lain kerja, dan yang paling penting sih rata-rata seluruh anak OSIS itu tuh pada tahu diri, cara menempatkan dirinya gitu. Kalau dukanya? Kalau dukanya nih, pasti sih ya anak OSIS nggak bakal jauh-jauh dukanya dari orang luar. Pasti nih ada OSIS bakal selalu disangkut-sangkutin. Loh, dia kan anak OSIS kok gitu sih kelakuannya. Ih, dia kan OSIS, kok dia melanggar aturan sih? Padahal kami OSIS juga seperti siswa biasa. Kami juga pasti bakal ngelakuin kesalahan. Kami juga bukan manusia yang sempurna. Dan ini nih sih yang paling sering terjadi. OSIS tolong dong bikin acara gini. Aduh. OSIS tolong dong, ayo kayak SMA lain. Lah, kan kita juga harus ada persetujuan dari atas nih, bukan kami yang punya sekolah gitu loh. Jadi kami juga pasti sebelum kalian berpendapat, kami sudah berpendapat seperti itu. Kami juga sudah berusaha buat meminta izin kepada yang atas gitu kan. Sebenarnya itu nggak apa sih, itu kan juga termasuk saran Iya, untuk saran, kegiatan cuman kedepannya. kayak cara ngomongnya Terlalu memaksa. salah gitu, kayak malah ada juga di beberapa sih yang ngejatuhin OSIS, padahal kalau OSIS bikin acara dinikmatin juga gitu. OSIS SMA Negeri 3 Tualang pasti terbuka kan, menerima masukan, kritik, Terbuka banget. dan saran. Iya, Iya benar, terbuka. kalau seperti bukan proker sih, visi misinya. Iya. Kalau boleh tahu visi misi OSIS apa aja ya? Wih, apa kemarin? Aduh, Boleh. banyak sih. Bisa dong. Menerima aspirasi dari siswa. Banyak sih. Menerima pendapat dari siswa lain yang bermanfaat bagi pribadi, organisasi maupun sekolah. Intinya OSIS SMA Negeri 3 Tualang hanya ingin sekolah ini menjadi Lebih baik Lebih- lagi, lebih baik lebih lagi. maju lagi. Iya. tidak ada gunanya OSIS jika dia ingin menghancurkan sekolah ini, tidak mungkin. Benar, tidak Iya. mungkin. Apa yang dilakukan OSIS pasti ada manfaatnya bagi kita semua selaku mahasiswa, selaku murid di SMA Negeri 3 Tiga Tualang. tualang. Ya, Benar. begitu. Capek ngomong nih, minum dong. Oh iya nih. Lihat tadi. Minum, tidak apa-apa. Ini udah lama nih, haus nanti dong panas. minum. Nanti hangat. Manis Mumpung banget. dingin. Kayak dia. Yang Mumpung mineral kan dingin. ada manis-manis. Kayak aku manis. Aduh. Iya. Jangan Maaf. nyemur bang. Aduh, gak apa-apa kok, nanti muntah terkait. Kayak dikasih jam hujan. Aduh. Aduh. Nanti kepelet pula sama ininya. Aduh. Aduh. Dirinya saja sudah pergi. Tidak Pada curhat nih. Gak apa-apa sih, ya, ajang adu nasib. Nasib seseorang itu berbeda-beda. Benar. Iya bener banget. Bener. Nasib itu sudah diatur. Di atas. Baik, kepada penonton sekalian, hari ini tanggal 21 Maret 2022 adalah peringatan Hari OSIS Nasional. Iya.
Hari OSIS Nasional. OSIS itu ada di setiap sekolah yang ada di seluruh Indonesia ini. Selaku OSIS sekalian, apa pesan yang dapat kakak-kakak pengurus inti sampaikan kepada OSIS-OSIS lain yang ada di seluruh Indonesia, seluruh sekolah Indonesia ini dalam memperingati Hari OSIS Nasional? Kalau menurut Ketua OSIS sendiri bagaimana, Kak Lutfia? Pesan saya untuk seluruh OSIS yang ada di Indonesia, yang pertama semangat menjalankan semua kegiatan yang ada di OSIS dan jangan pernah dengar omongan yang sangat tidak enak didengar di telinga. Tapi lebih dari omongan itu disaring, dan apabila ada omongan yang benar tuh bukan tentang kritik aja gitu. Pasti ada sarannya dari omongan itu. Nah, coba diambil sarannya. Kalau kritiknya coba diperbaiki lagi. Dan inti dari saya tetap semangat. Karena kalau nggak ada semangat, gimana kita bisa mau jalan? Kalau untuk Kak Rehan? Oke, pesan saya untuk teman-teman OSIS lainnya yaitu adalah yang utama yang ada dalam diri kita yaitu adalah kesadaran diri, sadar diri dan sadar posisi. Maksudnya apa? Maksudnya itu kayak kalian harus bisa mengerjakan tanggung jawab kalian dengan rasa ikhlas gitu, dengan rasa lapang dada. Ya gitu. Dan untuk para ketua atau wakil OSIS, kalian juga harus bisa berperilaku bijaksana kepada anggota-anggotanya begitu. Untuk Sausan sendiri sebagai pengurus intinya bagaimana? Kalau menurut saya nih, untuk OSIS-OSIS yang di luar sana, intinya yang pertama itu tetap semangat, berkomitmen, bertanggung jawab, dan jangan lupa janji yang telah dijanjikan direalistiskan. Terus juga jangan mendengarkan omongan buruk itu jangan terlalu didengarkan, tapi bukan berarti kita harus tutup telinga. Seperti waktu itu ada yang bilang ke saya begini, kamu cukup tutup 2 telingamu, tanganmu hanya 2, nggak cukup untuk menutup mulut banyak orang. Gitu. Itu tadi adalah pesan-pesan kepada seluruh OSIS Indonesia untuk memperingati Hari OSIS Nasional pada tanggal 22 Maret 2020. 21 Maret. 21 atau 22? 21 Maret. Tinggal dikurangi 1. Jadi, intinya jangan malu menjadi OSIS. Jangan takut menjadi OSIS. OSIS itu keren. OSIS itu bersahabat. OSIS itu panutan sekolah. OSIS juga manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tak luput dari kesalahan. Intinya, jika menjadi OSIS harus mempunyai sikap bertanggung jawab. Apalagi? Semangat. Berkomitmen. Dan yang paling penting, sadar diri. satu lagi yang paling penting yaitu Apa tuh? dapat Apa tuh? harus dapat Apa itu? harus dapat memegang tanggung jawab. Itu adalah hal yang terpenting dari OSIS. Selamat Hari OSIS Nasional tahun 2022, 21 Maret 2022. Terima kasih pada kakak-kakak pengurus OSIS sekalian yang telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami, dengan saya pembawa acara Jonda Primadi. Kami juga dari tim jurnalistik SMA Negeri 3 Tualang. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Sebelum itu, mana tahu udah ada yang lupa nih dengan nama-namanya. Boleh sekali lagi dong kita perkenalkan diri ya. Dari yang pertama nih, siapa? Nama saya Lutfia Nur Sukma Kartikaji, biasa dipanggil Lutfi. Kak Lutfia Nur Sukma Kartika Aji. Ini masih belum punya ya? Belum punya apa? Belum nih. Bisa lah. Aduh, kalau Bang Rehan, apa tadi nama panjangnya? Nama saya yaitu Raihan Yupila Putra. Rehan Yupila Putra. Lebih enak dipanggil Yupila sih. Yupila. Keren. Dipanggil Yupila boleh, dipanggil Bang Rehan juga boleh. Iya. Udah tinggi, ganteng lagi, sudah punya jabatan. Waduh, gimana? Waduh, ini saingannya banyak sih. Saingannya banyak. Aduh. Sendiri nih perempuan nih, imut-imut nih, siapa namanya? Saya Sausan Alfia, biasa dipanggil Sausan ataupun Susan.
Sausan Alfia. Boleh dong nanti minta nomor WA sama saya. Aduh, jangan dong, jangan di-spill dong. Oke, baik. Karena waktu sudah terlanjur lama, terima kasih kepada semuanya. Boleh dong kita salaman. Gini aja biar keren. Wih. OSIS Mantik nih. OSIS Mantik punya apa namanya? Slogan dong. Ada dong, pastinya Slogannya ada. boleh dong dibilang. Ayo. 1, 2, 3. Belajar, berproses, berprogres. Belajar, berproses dan Berprogres. progres. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Tolong dimaafkan, jangan dibawa hati. Di sini hanyalah perbincangan santai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi pada lain waktu. Selaku saya John Prima di pembawa acara pada kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan nama saya Lucian Nurmantulu. Boleh kan Cok? Kenapa aku sama kami di sini? Kenapa sih, Kak? Sakit. Iya, Oke, selamat pagi kembali lagi bersama dengan kami jurnalistik SMA